Untuk membuat proyek ini supaya berhasil, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai. Mantap. Saja mantap. Halo guys. Sudah lama sekali rasanya saya tidak membuat video. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang script programming, yaitu videonya kira-kira seperti ini. Nah, lalu saya akan membuat lanjutan dari project sebelumnya, karena saya melihat banyak juga yang tertarik dengan video ini, jadi saya mencoba untuk membuat lanjutannya. Sebenarnya video sebelumnya itu belum selesai, tapi karena itu untuk kepentingan yang lain, saya jadi memotong durasinya kisaran 12 menitan gitulah. Nah, tapi kali ini saya akan membahas sampai habis animasinya, dan animasinya yang kira-kira akan kita buat jadinya seperti ini. Ya, seperti itu. Yang membedakan dari video sebelumnya adalah adanya penambahan karakter, yaitu Jordin. Nah, ini Jordin, si anak perempuan yang main bola bersama Ben, dan si Fluid, referee. Pada video sebelumnya juga terdapat bola. Nah, bola kali ini kita memiliki script yang sedikit berbeda. Nah, seperti itu. Agar dia bisa ke arah Jordin dan balik lagi ke arah Ben. Nah. Oke, untuk membuat proyek ini supaya berhasil, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Dan tidak boleh ada satupun yang terlewatkan, agar kalian bisa mengikutinya dengan baik. Yang satu, kita buat dulu Jordin. Nah, sebelum itu biar mudah, saya hapus Jordin. Bolanya juga saya hapus. Referee-nya juga saya hapus. Nah, sekarang yang tersisa hanyalah Ben dan program yang sudah tersusun di dalamnya. Nah, yaitu langkah pertama tadi kita membuat Jordin. Untuk mengambil Jordin, kita perlu pergi ke sini, lalu pilih people, lalu cari Jordin. Nah, setelah kita mengambil Jordin, kita ubah ukurannya menjadi 70 agar sesuai dengan Ben, ya guys. Lalu sebenarnya posisinya itu kira-kira di sini, tapi biar lebih tepat saya sudah merangkumnya. Itu posisinya di sini, X-nya 191 dan Y-nya 104, ya benar. Tapi di sini kita lihat ya, si Jordin menghadap ke sana, bukan menghadap ke Ben. Lalu, nah, gimana caranya? Kita bisa mengaturnya untuk menghadap ke Ben. Kita bisa mengaturnya di sini, custom. Lalu kita pilih flip horizontal. Untuk membuat animasi agar Jordin terlihat menendang, kita perlu menggunakan Jordin yang size-nya yang pertama, maksud saya bukan size sisi yang ke satu, sisi yang kedua. Nah, namun ini juga perlu di flip horizontal, dan yang keempat. Nah, kira-kira jadi dia akan menendang, mengambil ancang-ancang, menendang, dan kembali berdiri.
Nah, seperti itu. Oke, untuk posisi sudah betul, sudah benar. Kalian bisa mengganti bajunya, mengganti warna bajunya di sini. Nah, di sini. Tapi saya tidak mau mengganti bajunya. Lalu kita beri program. Kita beri program pada Jordi. Nah, oke, program Jordan agar dia bisa membalas tendangan dari Ben, gitu kan. Sebenarnya gampang sekali, hanya sedikit yang perlu kita lakukan untuk membuat Jordan bisa menendang bola. Sama seperti Ben, namun hanya ada sedikit perbedaan. Oke, yang pertama-tama kita ambil switch custom, bisa kita lihat pada looks. Lalu kita ambil ini. Nah, itu kita pilih custom Jordan yang B. Nah, untuk mengawal, ya karena yang B itu ancang-ancang. B itu menendang. Kalau tidak salah itu B-nya menendang. Lalu untuk membuat efek suara Jordan saat menendang, kita ambil ini. Oh iya, namun sebelum itu, setelah ambil ini, kita cari dulu suaranya. Ini suara di sini. Suara seperti suara band. Nah, seperti suara yang mirip punya band gitu maksud saya. Nah, lalu setelah itu kembali ke program, pilih tenis hit. Sebenarnya ini suara tenis ya, tapi saya dengarnya juga cocok untuk efek suara tendangan bola. Jadi saya pilih itu aja. Lalu agar terlihat lebih sedikit realistis, kita ambil biar dia bertahan untuk menahan posisinya 1 detik sebelum dia kembali ke posisi semula ini. Lalu setelah itu ambil lagi looks dan kita ambil lagi switch custom to Jordan D. Nah, setelah itu kita balikkan lagi posisinya ke posisi semula. Kita kembalikan posisinya ke posisi semula dengan memilih ini. Nah, dan langkah terakhir, bagaimana cara program ini bisa dijalankan? Kita menggunakan event ini, when the sprite clicked, artinya ketika Jordan diklik. Gimana? Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Cukup untuk Jordan. Nah, sudah menghasilkan seperti itu. Lalu langkah kedua, kita mengambil bola. Nah, bola
Di sini untuk bola sangat simpel sekali. Bola itu di spot, nih bola. Bola itu posisi awalnya di sini, langsung ketik aja 151 dan min 123. Nah, dia berada di dekat Jordan. Posisi awal bola ketika kita memulai aplikasi langsung berada di dekat Jordan. Lalu kita ubah ukurannya menjadi 70 karena menyesuaikan band dan Jordan. Nah, 70. Setelah itu tidak ada perubahan custom pada bola, kita hanya mengisi codingan dari bola. Untuk bola di sini kita sedikit bermain logika. Logikanya seperti ini. Jika bola menyentuh Jordan, maka bola akan lari ke band. Dan jika bola menyentuh band, maka bola akan kembali ke Jordan. So, bagaimana cara membuatnya? Kita ambil logika ini. If lihat ini persegi 6, kita pilih yang persegi 6. Nih, seret. Nah, lalu pilih, kita pilih band dulu. Kita pilih codingan untuk band dulu. Jika bola menyentuh band, nah maka program yang akan dijalankan yaitu kita memindahkan posisi bola. Mana posisi bola? Kita ambil glide. Posisi bola untuk menyentuh band, kira-kira dia akan berada di sini. Nah, sekitaran ini. Tapi saya bukan ini salah, ini random. Ini dihapus saja. Kita ambil yang ini. Nah, kecepatan berpindahnya pergerakan bola kita buat setengah detik. Lalu posisinya kita buat 26 dan Y-nya 56. Oke. Lalu ambil lagi blok yang sama, buat posisinya setengah detik atau 0,5. Lalu posisi keduanya 151 dan posisi Y-nya min 123. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika bola disentuh band, maka bola akan lari ke koordinat ini. X26 Y min 56. Lalu dia bergerak lagi ke sini, mendekati Jordan. Oke, selanjutnya kita buat bagian logika pada Jordan. Ambil event, lalu if, lalu pilih touching Jordan, lalu ambil lagi posisi bolanya sama seperti band, kita hanya beda posisi. Ini 0,5, ini posisinya negatif 22, ini posisinya 136. Begini ya, bagaimana saya mengetahui koordinatnya? Saya sebelumnya sudah pernah mencoba menggeser-geserkan bola ini
posisi ini saya bisa cari misalnya mau ke dekat-dekat band, dekat band. Nah, maka kira-kira posisinya itu ini. Nah, tinggal saya di sini. Nah, di situ bolanya. Karena saya sudah pernah mengukur. Jadi kalau kalian mau mencari koordinat bolanya, maka lakukan seperti saya. Geser dan lihat perubahannya di sini. Geser. Nah, di situ. Nah, tapi semua karena sudah saya ukur, makanya tinggal saya catat aja. Lalu, bagaimana skrip bola ini dijalankan? Ini akan kita buat seperti looping atau pengulangan. Pengulangan itu kita akan dapatkan di kontrol ini, kontrol. Lalu, nah, kita buat dia berulang terus. Dan bagaimana skrip ini dijalankan juga, kita buat dia akan aktif setelah kita klik lambang bendera. Nah, ini sampai di sini kita sudah bisa menjalankan aplikasinya ya, menjalankan animasinya. Coba. Nah, klik. Nah, dia langsung mental. Nah, kenapa dia langsung mental? Saya rasa karena dia langsung menyentuh si band. Berarti di sini dia. Nah, di sini dia. Kita ambil ini. Posisi seharusnya itu 135. Kita coba dulu lah. Ini dihapus dulu. Tarik ini lalu 0,5. Oke. Nah kan. Nah, jadi posisi yang tepatnya itu di sini. min 135 min 99. Nah, agar dia tidak langsung mental sebelum ditendang sama band, karena tadi bolanya sudah langsung menyentuh band tanpa band menendang, jadi bolanya akan langsung mental kembali ke joystick. Nah, langkah terakhir, langkah ketiga yaitu ambil karakter wasit. Atau referee, kita cari. Untuk pemanis sih ini sebenarnya, cuma kita perlu sedikit. Nah, lalu pilih kita salah, buat ukurannya menjadi 40. Lalu posisinya di negatif 1 sama di negatif 17. Nah, di situ dia. Di sini kita akan membuat efek. Dia akan mengeluarkan kata-kata atau ucapan. Jadi kita ambil di looks say. Nah, kita buat dia ketik. Dia apa istilahnya, memberi instruksi, pasti namanya siap
mulai. Nah, memberi instruksi untuk Ben dan Jordin, seolah memberi instruksi gitu ya. Selama 1 detik. Lalu kita ambil looks atau custom di posisi D, lalu kita membuat efek suara dengan memutar suara wasit. Bukan suara wasit, suara sorak-sorak gitu ya, sorak-sorak bergembira semua, yuk, sorak-sorak bergembira, yuk. Suara sorak itu namanya apa ya? Kita buka ini nih, coba play. Nah, sorak-sorak seperti itu mengisyaratkan bahwa mereka ada penontonnya gitu. Lalu untuk membuat efek lebih menarik, kita membuat si fluid merubah ukurannya. Bukan ini, bukan. Ini. Merubah ukurannya menjadi bukan 100, kegedean 150 aja. Lalu sambil dia membesar seperti itu, putar lagi suaranya. Nih, suara fluid. Kita buat dia waktu tunggu dia waktu delay untuk dia menahan posisinya seperti itu. Nah, gitu kan, sekitar 0,25 detik atau 1/4 detik gitu. Lalu kembalikan lagi size-nya menjadi lebih kecil sedikit, menjadi 40. Jangan itu kegedean. Nah, 40. Lalu terakhir kita ubah bentuknya atau posisinya menjadi posisi semula. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Script untuk wasit sudah selesai. Tinggal kita terakhir tambahkan ini. Jika animasi dimulai, maka script ini atau blok program ini akan dijalankan. Coba kita mulai, karena langkahnya sudah kita lakukan semua. Yang pertama tadi kita membuat Jordin, yang kedua tadi kita membuat bola, dan ketiga terakhir kita membuat wasit, referee. Saatnya kita menjalankan projectnya. Siap, mulai. Seperti itu ya. Kita ulangi. Nah, seperti itu. Nah, kita ulangi. Nah,
Nah, mantap saja, mantap. Oke, begitulah videonya. Semoga bermanfaat. Maaf jika kalau ada yang kurang jelas atau salah-salah. Tapi kalian ikuti saja video ini dari awal sampai habis. Saya yakin kalian pasti bisa membuat animasinya. Gampang banget kok. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian rasa teman-teman kalian perlu menonton video ini untuk belajar, untuk mengerjain tugas atau semacamnya, atau untuk mengajari anak-anak, semoga kalian membagikan video ini dan kalian bisa menyampaikan ke orang lain lebih baik lagi gitu. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.